Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang yang ahli zuhud yang sudah mencapai tingkat ma'rifat billah. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak waliullah atau kekasih Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan merupakan wali kutub di masanya. Nah, sebagai bentuk renungan diri dan tabayun, berikut ini ada kisah singkat tentang perjalanan Syekh Abu Yazid Al-Bustami mencari tetangga beliau di surga nanti. Dikisahkan, suatu hari Abu Yazid Al-Bustami bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati beliau menjadi semakin nyaman, luluh, dan akal pikiran beliau pun turut hanyut akan nikmat bersama Tuhannya. Dan dalam proses munajat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijab atau penutup duniawi kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan arsy dan surganya seperti nyata oleh pandangan mata telanjang. Melihat indahnya surga, Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata dalam lubuk hatinya, "Ini adalah tempat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul, semoga aku menjadi tetangga baginya di surga." Tatkala itu pun terdengar suara bisikan hati yang kuat. Sesungguhnya seorang fulan atau seorang syekh sekaligus imam di negara ini dan di tempat ini, dia akan menjadi tetangga bagimu di surga. Sesaat setelah itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun tersadar dari munajatnya. Rasa penasaran dan keingintahuan untuk menemui seseorang yang ada dalam munajatnya pun semakin kuat, sehingga beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan mencari tetangga beliau di surga nanti. Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan gigih melakukan perjalanan menempuh lebih dari 100 farsakh untuk menemukan siapa orang yang akan menjadi tetangganya di surga. Setelah sampai di kota dan daerah yang disiratkan dalam munajat Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau pun menanyakan kepada orang-orang di sana. Namun sungguh mengherankan bagi mereka. Mereka pun berkata, "Mengapa kamu menanyakan tentang orang fasik, peminum khamr, sedangkan dari wajahmu, kamu terlihat seperti orang yang soleh?" Mendengar jawaban yang mengusik itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami merasa kecewa dan menyesal. Bahkan dalam hati beliau berkata, mungkin suara seruan itu berasal dari setan. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun berniat untuk kembali pulang, namun sejenak berpikir, "Aku sudah jauh-jauh ke sini dan belum melihat wajah orang itu, dan aku berniat untuk kembali pulang." Sekali lagi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami menanyakan tentang seorang peminum khamr itu yang dikatakan banyak orang. Di mana rumah dan tempatnya? Orang-orang pun memberitahu Syekh Abu Yazid Al-Bustami sembari memberi peringatan. Orang-orang pun menjawab, orang itu sedang sibuk minum minuman khamr di tempat itu. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun bergegas pergi menuju rumah para peminum khamr itu. Sesampainya di rumah itu, sekali lagi Syekh Abu Yazid Al-Bustami merasa kecewa bercampur putus asa. Di sana beliau menyaksikan 40 orang sedang berpesta minum khamr dan seorang lagi yang sedang duduk di antara mereka. Tiba-tiba orang yang duduk di antara 40 peminum khamr itu memanggil, "Wahai Abu Yazid, wahai Syekh kaum muslimin, mengapa kamu tidak segera masuk ke dalam rumah? Kamu datang kepada kami dari tempat yang jauh dengan sudah payah untuk mencari tetanggamu di surga. Sekarang kamu sudah menemukannya. Kemudian kamu ingin kembali pulang tanpa salam, tanpa berkata apapun, dan tanpa bertemu dengannya." Mendengar hal itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun sangat terkejut. Hati beliau berkata, ini adalah sebuah rahasia. Bagaimana dia mengetahuinya? Orang itu pun memanggil-manggil kembali, "Wahai Syekh, tidak perlu berpikir dan tidak perlu terkejut. Zat Allah yang telah mengutusmu kepadaku telah memberitahu akan kedatanganmu. Masuklah wahai Syekh, duduklah bersama kami sebentar." Dengan penuh penasaran dan rasa heran, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun memasuki rumah para peminum itu. Kemudian duduk di samping orang itu dan bertanya tentang keadaan yang mengherankan itu. "Wahai fulan, apa keadaan yang seperti ini?" Orang itu pun berkata, "Bukanlah sebuah himmah dari seseorang untuk masuk surga secara individu. Sebenarnya mereka semua para peminum dan ahli fasik, berjumlah 80 orang. Namun aku telah berjuang untuk 40 orang.
Mereka 40 orang itu sudah bertaubat dan kembali dari jalan kefasikan, dan mereka 40 orang itu akan menjadi teman-teman dan tetanggaku di surga nanti, dan tersisa 40 orang lagi. Sekarang adalah giliranmu untuk memperjuangkan mereka dan mencegah mereka dari kefasikan ini. Dari percakapan antara Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan orang itu, tanpa disadari, 40 orang peminum khamar itu mengetahui bahwa seorang syekh yang duduk di sana adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, syekh yang alim, ma'rifat, dan seorang waliullah. Dalam momen-momen sesaat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati para peminum khamar yang tersisa, sehingga mereka berbondong-bondong untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kedatangan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dan 82 orang tersebut, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, orang itu, dan 80 peminum khamar akan menjadi teman tetangga di surga nanti. Dalam berhubungan sosial, hendaklah kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain, meskipun orang itu dinilai buruk dalam pandangan masyarakat, apalagi sampai menghina, menghujat, mengklaim syirik dan kafir, memfitnah, dan sebagainya. Kita tidak tahu seberapa besar derajat orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja orang itu lebih baik di sisinya dibandingkan kita. Mungkin saja orang itu melakukan amal yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau semacamnya. Mari kita budayakan untuk bersikap saling mengerti dan memahami, saling menasehati, dan saling berbaik sangka. Sikap menghina, menghujat, menfitnah tanpa bukti, mengklaim kafir dan syirik adalah sikap-sikap yang bisa menghilangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Itulah kisah dakwah Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan 80 peminum khamar. Semoga kisah ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.